Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya mau ke Bu Ratna. Bu Ratna, terlepas dari perpanjangan masa jabatan dengan menyebut angka, menurut Anda tertangkap atau berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ya di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya tadi apa yang disebut Mas Ube ya, hal-hal yang sangat substantif kami butuhkan dari perangkat-perangkat desa, mau itu kepala desa, RT RW di tingkat atau kelompok yang lebih kecil, itu apa yang diamanatkan di undang-undang maupun secara faktual dibutuhkan? Ya, baik. Kalau kami mohon maaf ini bicaranya secara normatif ya. Kalau terkait dengan kepala desa itu memang sebetulnya di undang-undang, baik itu di PP dan juga turunannya, itu masa jabatan dari kepala desa itu sudah termaktub di situ berdasarkan pasal 39 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan terhitung sejak saat pelantikan. Nah, kemudian perlu kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada dinamika terkait dengan masa jabatan kepala desa. Ini memang beberapa tahun yang lalu kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 ya tentang pemerintahan desa, itu masa jabatannya ada 8 tahun selama 2 periode. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, ini masa jabatannya paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Dan berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, itu masa jabatan 6 tahun dengan 2 periode. Dan sekarang yang kita pedomani adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini masa jabatannya 6 tahun dengan 3 periode. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa masa jabatan kepala desa itu 6 tahun dengan 3 periode, ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan bahwa masa jabatan kepala desa ini adalah 3 periode, baik berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 maupun berdasarkan undang-undang terdahulu. Jadi kalau memang kita berdasarkan regulasi yang ada, sebagaimana yang disampaikan tadi Bapak Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa undang-undangnya harus direvisi ya? Ya, silakan saja menyampaikan aspirasi, namun demikian sebetulnya semua sudah diatur di dalam regulasi yang ada. Baik, nah, kami sudah menampilkan tadi pasal yang mengatur di pasal 39 ya yang di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Oke, saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, ini yang tadi saya katakan ke pemirsa sebelum kami jeda, mengkhawatirkan betul apa yang disampaikan oleh Pak Sunan ketika ada narasi bahwa ada wakil rakyat sebenarnya yang menjanjikan ada revisi Undang-Undang Desa yang kemudian jadi gayung bersambut oleh kepala desa yang melihatnya juga penting untuk memperpanjang masa jabatan. Itu perlu dikonfirmasi oleh setidaknya Anda yang hadir sebagai wakil rakyat malam ini. Tidak ada itu. Itu celometannya saja mungkin ya. Dasar pemikiran usulan revisi Undang-Undang Desa terkait periodisasi kepala desa yang kami ajukan atau kita inginkan dalam pembahasan nanti ya, kalau jadi dibahas, ini penting jangan diputus dulu. Periodisasi 9 tahun dan pembatasan masa jabatan kepala desa hingga maksimal 2 kali, argumentasi kami akan memberikan ruang perkembangan demokrasi yang berlangsung lebih sehat dari apa yang saya sampaikan tadi ya, mengenai ekses-ekses yang ada. Ya. Karena apa lebih sehat? Karena desa itu nanti akan memiliki kesempatan untuk mengubah
corak kepemimpinan desa yang lebih baik itu dalam waktunya juga masih dalam waktu yang 18 tahun. Nah, periodisasi yang 9 tahun dan pembatasan masa jabatan kepala desa yang 2 kali tadi juga akan menghasilkan proses demografi yang lebih efisien, yang lebih murah dari biaya kita berdemokrasi. Desa tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk 3 kali biaya kontestasi. Ya. Nah, ini penting karena kita melihat ya perlunya rentang masa jabatan maksimal kepala desa yang 9 tahun ini, ekses tadi ya, setiap kali pilkada banyak pembonceng yang membuat substansi kita berdemokrasi itu melenceng. Kemudian manfaatnya apa sih? Kalau dasar pemikiran tadi, manfaatnya tadi saya katakan bahwa masa jabatan kepala desa yang 2 kali 9 tahun, yang tetap 18 tahun, itu akan memberikan kesempatan justru berlangsungnya kepemimpinan desa itu akan lebih fokus. Baik. Tidak dikit-dikit terus pelkades ya. Maka pengembangan potensi desa itu, apakah mau desa yang mandiri, desa yang berdaulat, desa yang berdikari, itu akan mampu mengembangkan potensi daerah dan juga potensi SDM termasuk kalangan milenial yang dikatakan Pak OB tadi. Dan ini akan menghasilkan generasi yang lebih bagus daripada suasana yang terlalu cepat dengan kontestasi yang terakhir. Bahwa periodisasi 2 kali 9 tahun akan memberikan kesempatan berlangsungnya kepemimpinan desa yang akan lebih mampu menjaga berbagai hal yang perlu dijaga di desa. Budaya desa, kemudian alamnya, juga kelompok masyarakat yang berbasis tradisi budaya, ini tidak terus kemudian terlalu sering dibelah atau dikontestasikan yang berdampak secara sosiologis, itu menjadi masyarakat desa yang kurang harmonis. Silahkan Mas OB kasih kajian penelitian apa itu dampak konflik dan integrasi pra-pilkada, saat-pilkada, dan dampak setelah pilkada. Mas Arya Bima, saya sudah secara akademis sehingga politisi ini nggak selalu dipojokkan. Jadi tidak ada itu kong kaling kong. Yang namanya 9 tahun ini sudah dibahas sejak pembahasan Undang-Undang Desa. Jadi tidak ada janji dari wakil rakyat ya? Dari politisi di DPR ya? Ikuti dong perkembangan waktu membuat Undang-Undang Bukan Mas Ube yang bilang, ini Pak Sunan yang bilang, Mas Arya Bima. Pak Sunan, 6 tahun dibahas, 7 tahun dibahas, 9 tahun dibahas. Jadi wacana ini tidak tiba-tiba jadi. Ini sejak Undang-Undang Desa dibahas tahun 2014 sudah diwacanakan. Nah, kemudian bahwa ada evaluasi, benar tadi Mas Ube katakan tidak hanya masa periodenya, tapi juga masalah desentralisasi fiskal, peningkatan dana desa, kemudian efektivitas alokasinya, apakah infrastruktur, apakah ekonomi, apakah budaya, ini perlu. Kemarin Kepala Desa ngomong kok sekarang terlalu banyak 60% untuk bantuan tunai langsung. Dia minta ada satu pergeseran, kebebasan untuk melakukan. Itu saya setuju dengan Mas Ubi. Hal-hal yang lain di luar 9 tahun ini banyak untuk dibahas. Saya kira itu. Baik, itu perspektif dari Anda. Tapi senang mendapat konfirmasi kalau Anda bilang tadi itu adalah pembahasan wacana. Tapi semoga itu tidak pernah terjadi transaksional antara wakil rakyat dengan rakyatnya yang tergabung dalam abdesi itu perlu untuk kemudian diklarifikasi. Terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih Bu Ratna, terima kasih Mas Ubey, terima kasih Pak Sunan sudah bergabung bersama kami. Ini masih menjadi wacana, Presiden sendiri bilang bahwa kalau mau mengubah masa jabatan tetap kuncinya ada di revisi undang-undang. Nah, ini yang tengah kita perbincangkan untuk sama-sama. Ya, ada banyak pertimbangan untuk menjaga kondusivitas, efektivitas pemerintahan desa, tapi di satu sisi kita juga sama-sama merawat dan menjaga demokrasi yang kita perjuangkan beberapa tahun lalu. Terima kasih Anda sudah nonton kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.